Hai Sobat Rekers, bertemu lagi di Rex News. Di episode ini, kita akan mendiskusikan mengenai utang pemerintah yang tembus sampai 6.000 triliun. Wow, banyak banget. Buat apa? Dan bagaimana cara bayarnya ya? Baru-baru ini, pemerintah, tepatnya Kementerian Keuangan, merilis total utang pemerintah di akhir Desember 2020 tembus 6.074,56 triliun. Angka tersebut bertambah 1.257 triliun sepanjang 2020. Jika melihat posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2020, saat itu baru sebesar 4,817,5 triliun. Nah, ini fakta-faktanya. Dengan besaran utang di atas, maka rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau sebutnya PDB sebesar 38,68%. Menurut Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, posisi Indonesia masih relatif cukup hati-hati dengan angka tersebut. Karena beliau mengatakan, kita perkirakan utang Indonesia akan mendekati 40% dari PDB. Namun sekali lagi, Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent. Pasalnya, rasio utang pemerintah di negara-negara lain terhadap PDB jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Bahkan ada beberapa negara yang rasio utang pemerintahnya melampaui PDB. Tapi menurut ekonom, lebih tepatnya dari Institute of Development of Economics and Finance, INDEF, yaitu Bapak Bima Yudhistira, angka utang pemerintah sudah hampir lampu merah apabila dilihat dari kemampuan bayar hutang atau debt service ratio. DSR tier pertama Indonesia terus naik melebihi 25%, padahal negara seperti Filipina cuma 9,7%. Beliau juga berpendapat kita nggak bisa dibandingkan dengan negara maju. Beliau menganalogikan ini ibarat mobil SMK dibandingkan dengan pesawat Airbus. Ya, jadinya tidak apple to apple. Indonesia cocoknya dibandingkan dengan sesama negara berkembang. Bahkan baru-baru ini di beberapa media diberitakan bahwa pemerintah menarik utang baru sebesar 165 triliun per Januari 2001. Angka tersebut meningkat 143% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Waduh, terus bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita harus meningkatkan produktivitas. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mulai lebih produktif, juga mendukung produk-produk dalam negeri, belanja di dalam negeri, dan sebagainya. Income yang lain adalah dari pajak. Saat ini memang pemerintah sangat ketat terhadap pajak. Apalagi di bulan Maret ini harus dilaporkan pajak. Di situ ada hal baru seperti jika teman-teman T-Rex mempunyai sepeda, motor, mobil harus dimasukkan. Itu menjadi tanda besar bagi sebagian orang. Apakah akan kena pajak lagi? Apakah sudah kena pajak? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ini adalah masalah kita bersama. Intinya, kita sebagai bangsa Indonesia, selama dana tersebut digunakan dengan bijak untuk pembangunan, juga untuk meningkatkan produksi, mesejahterakan rakyat, buat rakyat tambah pintar, pendidikan juga semakin baik, kami bisa nerima. Tapi jika ternyata uang yang didapat dari utang tersebut disalahgunakan, misal adanya korupsi atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya, nah ini yang harus pemerintah yakinkan bahwa dana tersebut digunakan atau dialokasikan memang sesuai kebutuhannya. Memang COVID ini menerpa banyak negara, membuat negara akhirnya jadi mengalami penurunan pendapatan. Tapi kita yakin bahwa setelah badai pasti akan selalu ada pelangi.
Itu saja Sobat Trackers, semoga kalian suka dengan berita ini dan juga channel ini. Jangan lupa subscribe, pencet tanda jempolnya, komen, dan mari sama-sama kita doakan semoga negara kita juga makin bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kita sama-sama bisa maju, dan pastinya sukses terus buat kalian, sehat selalu, and see you again.